Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfil Ikram dari kelas 4 Informatika 3A. Dan sekarang di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan studi kasus chapter 2 dengan judul Thread Based Parallelism, mata kuliah sistem persebar. Nah, sebelum masuk ke studi kasusnya, di sini saya akan menjelaskan teori-teorinya terlebih dahulu. Yaitu pertama di sini ada thread. Nah, thread itu adalah sebuah aliran eksekusi independen yang dapat dijalankan secara paralel dan bersamaan dengan thread lain di dalam sistem. Thread ini merupakan unit dasar dari penggunaan CPU. Thread itu memuat thread ID, program counter, register set, dan stack. Thread dapat membagi satu proses menjadi beberapa proses dan akan dijalankan secara langsung. Penggunaan thread akan membuat efisiensi dalam penggunaan CPU lebih optimal karena beberapa proses akan dijalankan secara bersamaan. Selanjutnya di sini adalah cara mendefinisikan thread. Cara paling sederhana untuk menggunakan thread adalah dengan menginstansiat dengan fungsi target dan kemudian memanggil sebuah start method untuk memulai melakukan tugasnya. Nah, berikut ini adalah gambar dari contoh mendefinisikan thread, dimana di sini ada variabel t, kemudian kita menggunakan threading target. Nah, untuk targetnya sendiri kita memanggil function dengan argumen seperti saat ingin melooping atau menggunakan argumen yang lainnya untuk memanggil value dari variabel yang ada. Kemudian terdapat log. Log merupakan sebuah objek yang didefinisikan dalam modul thread. Biasanya dapat diakses oleh beberapa thread yang dimana dibutuhkan oleh sebuah thread sebelum dapat melanjutkan eksekusi bagian program yang dilindungi. Log ini digunakan untuk mencegah terjadinya data korup dan mengefisiensikan akses terhadap shared resource. Selanjutnya adalah cara mendefinisikan log. Nah, ini ada gambaran di sini. Di variable thread log, threading log seperti itu untuk memanggil lognya. Nah, terdapat dua metode untuk menggunakan log, yaitu menggunakan acquire dan release. Nah, yang acquire ini sendiri digunakan untuk mendapatkan log control, sedangkan metode release digunakan untuk melepaskan log yang sudah diambil tadi. Selanjutnya rlog. Rlog atau run log atau adalah sebuah proses sinkronisasi primitif yang bisa didapatkan berulang kali oleh thread yang sama menggunakan konsep proprietary thread, yang artinya bahwa dalam keadaan log beberapa thread mempunyai log tersebut, tetapi dalam keadaan unlock log tersebut tidak dimiliki oleh thread manapun. Nah, sebuah rlog block dapat berulang kali didapatkan oleh thread yang sama, tetapi thread lainnya tidak bisa mendapatkan rlog tersebut, hingga thread yang memiliki rlog tersebut menggunakan metode release untuk melepas rlognya. Jadi pada dasarnya rlog ini hanya dimiliki oleh satu thread saja dan tidak ada thread yang sama yang bisa memiliki. Nah, misalkan terdapat thread A dan thread B. Thread A memiliki sebuah rlog, sedangkan thread B ingin menggunakan rlog tersebut, tetapi tidak bisa karena tidak memiliki akses. Nah, untuk agar si thread B dapat mengakses rlog tersebut, maka thread A harus merilis atau melepaskan rlognya itu agar rlognya open dan bisa diambil oleh thread manapun itu. Lanjut, di sini ada semaphores. Semaphore adalah tipe data abstrak yang dikelola oleh OS untuk menyinkronkan akses dengan beberapa thread ke share resource dan data. Terdiri dari variabel internal yang mengidentifikasi jumlah akses bersamaan ke sumber daya yang terkait dengannya. Selanjutnya di sini ada condition. Nah, condition adalah mengidentifikasi perubahan keadaan dalam aplikasi. Inilah mekanisme sinkronisasi di mana thread menunggu kondisi tertentu dan thread lainnya memberitahu bahwa kondisi itu telah terjadi. Setelah kondisi terjadi, thread memperoleh kunci atau log untuk mendapatkan akses eksklusif ke shared resource. Selanjutnya adalah event.
Event merupakan mekanisme thread sederhana yang digunakan untuk memperbarui status visual komponen antarmuka pengguna untuk berkomunikasi antar thread yang nantinya akan mengirim sinyal untuk menunggu proses lain selesai. Kemudian di sini ada barrier. Barrier merupakan salah satu jenis metode sinkronisasi yang digunakan untuk menunggu sebuah urutan yang sudah ditentukan dari sebuah thread untuk menyelesaikan prosesnya, kemudian akan mengeksekusi proses setelah proses tunggu tersebut berakhir. Dan yang terakhir adalah queue. Queue adalah sebuah kontainer yang berisi data, item, atau perintah yang menunggu untuk diambil. Langsung saja ke studi kasusnya. Sini saya menggunakan 4 file dalam studi kasus, yaitu barrier studi kasus, my thread class, queue studi class, dan juga thread definition. Langsung saja mulai pada barrier studi kasus terlebih dahulu. Di sini terdapat random import, random range untuk range dari random numbernya, kemudian trading, import barrier dan thread, dan juga time. Kemudian di sini terdapat variabel jumlah orang sebanyak 3. Di sini adalah jumlah orang atau peserta yang ikut dalam studi kasus ini. Kemudian terdapat kota tujuan di mana di sini dibuat barriernya. Kemudian terdapat orang mudik, variabel orang mudik dengan value dictionary adalah Asep Gokil, Udin Masuski, dan Papo Pekul. Kemudian di sini ada function mudik di mana sini kita mendefinisikan name dengan memanggil orang mudik. Kita mengenerate orang mudik menggunakan metode pop ini. Kemudian di sini sleep atau sleep ini digunakan untuk mendelay eksekusi dengan range waktu yang telah ditentukan. Ya, di sini range waktu random range-nya adalah 2 sampai 5. Dimana nantinya sebelum mengenerate setelah mengenerate 1, kita akan menunggu sesuai waktu antara 2 sampai 5 detik secara random. Kemudian setelah itu maka akan memprint atau menampilkan sampai ke kuota pada hari, dimana di sini terdapat dipanggil variable name-nya dengan juga metode function ctime, atau ctime ini digunakan untuk mengambil waktu lokal ya, waktu lokal baik dari hari, tanggal, tahun, dan bulan seperti itu. Kemudian di sini kita memanggil kota tujuan dengan metode wait, di mana metode ini kita akan menunggu barrier lainnya selesai atau sampai. Kemudian di sini terdapat function main, di mana terdapat thread dengan nilai kosong. Kemudian kita print mudik dilaksanakan, yaitu memulai threadnya. Kemudian kita melakukan looping dengan range jumlah orang, yaitu 3 seperti ini. Nanti kita akan looping sebanyak jumlah orang yang ikut. Ya, dalam kasus ini adalah 3 orang. Kemudian kita membuat threadnya dan menjalankan fungsi. Menggunakan thread append untuk mengambil objek. Kemudian di sini targetnya adalah function mudik, dimana nanti akan dijalankan. Kemudian thread start, yaitu kita memulai threadnya. Kemudian di sini terdapat lagi thread join yang digunakan untuk menterminate thread yang dimulai pada saat dimulai. Kemudian ada kita print alhamdulillah sampai di tempat tujuan dengan selamat sebagai thread selesainya. Kemudian di sini dipanggil main functionnya, dan jika di run maka tampilnya akan seperti ini. Nah, mau dilaksanakan. Kemudian di sini Asep Gokil sampai ke kota pada hari Senin 11 April jam 4.3852 tahun 2022. Papo Pekul dan Udin Wazowski sampai. Alhamdulillah sampai di tempat tujuan dengan selamat. Seperti ini. Baik, selanjutnya adalah my thread class. Di sini import time os random range integer, kemudian thread.
dapat kelas myThread class dengan function init atau function construct-nya mendeklarasikan nama variabel dengan self name dan self duration. Kemudian terdapat function run yang disediakan oleh multithreading. Kemudian di sini kita menampilkan name, kemudian ini name adalah nama dari threadnya, kemudian running belong to id process, kemudian kita menggunakan function get PID, kemudian menggunakan time sleep untuk menggunakan self duration, dan print self name over and seperti ini. Kemudian terdapat function main. Di sini kita start, ada variable start time, kemudian kita memulai eksekusinya. Kemudian di sini kita membuat thread baru. Threadnya terdapat 1 sampai 9 dengan printnya thread 1, thread 2, thread sekian dengan random integer 1 sampai 10. Random integer ini digunakan sebagai waktu eksekusinya akan dirandom antara angka 1 hingga angka 10. Jadi dirandom dari 9 kelas ini, 9 thread ini. Setelah itu threadnya akan di running dan di join atau dihentikan setelah itu running. Kemudian end di sini untuk print end, dan di sini dihitung waktu eksekusinya berapa dari waktu sekarang dikurang waktu mulainya. Kemudian mainnya dipanggil untuk jalan. Langsung saja saya coba. Maka di sini thread 5 yang paling cepat dilanjutkan oleh thread 3, thread 4, thread 2, thread 7, thread 6, thread 9, thread 8, dan thread 1 yang paling lama. Nah, ini karena dikarenakan adanya random integer ini dari 1 sampai 10. Dan di sini terdapat tulisan n dan waktu eksekusinya adalah 10,01 sekian detik. Selanjutnya adalah queue. Nah, di queue ini terdapat thread, kita import thread, terus import queue, import time, dan random. Sini terdapat kelas customer service dengan construct-nya adalah self queue, ya kita memanggil queue-nya, parameter queue-nya. Kemudian di sini terdapat function run lagi yang disediakan oleh multithreading. Sini kita mau looping for i in range 5, dia akan di looping sebanyak 5 kali. Kemudian item di sini variable item dengan random integer 0 sampai 20, jadi akan di random angkanya dari 0 sampai 20. Kemudian function put ini adalah function dari queue untuk menyimpan data ke dalam queue atau QW. Kemudian di sini print, sistem memberitahu antrian nomor akan mendapat giliran selanjutnya dengan item dan juga name dari threadnya. Kemudian ada function sleep dengan waktu sleepnya adalah 1. Kemudian terdapat class customer di sini dengan construct-nya juga adalah parameter queue dan self. Kemudian kita memanggil metode run lagi dengan kondisi while true item. Kalau benar, maka itemnya akan diambil dari QW tersebut dan print muncul dari antrian oleh dengan memanggil variable item dan juga parameter variable name-nya. Kemudian self queue task down ini ditandai kalau itemnya sudah diambil dan hilang dari QW-nya. Kemudian di sini QW kita panggil dengan customer service dan juga variable queue-nya kita panggil. Kemudian kita mulai prosesnya dengan start dan juga join seperti ini. Langsung saja saya jalankan. Dan di sini 1 muncul dari antrian oleh thread 2. Sistem memberitahu antrian nomor 13 akan dapat giliran selanjutnya thread 1. Di sini berarti di sistem memberitahu antrian nomor 13 akan mendapat giliran.
maka setelah itu maka 13 muncul dari antrian oleh thread 2. Kemudian sistem memberitahu lagi antrian nomor 6 akan muncul setelah giliran si nomor 13, dan di sini di bawah selanjutnya adalah 6 muncul dari antrian. Begitupun memberitahu antrian nomor 18 muncul, 7 muncul oleh antrian, maka itu sudah selesai. Di sini ada ngehang dia, kita kill terminal saja, tapi dia jalan seperti ini untuk studi kasusnya. Selanjutnya yang terakhir adalah thread definition. Nah, di thread definition sini contohnya itu mendefinisikan atau mendefine sebuah thread. Di sini kita bisa mengimport random integer, kemudian trading dan time. Nah, terdapat function waktu dengan parameternya thread number, countnya sama dengan 0, kemudian lakukan perulangan dengan while count kurang dari 5, maka sleepnya adalah random integer dari 0 sampai dengan 7 secara random, kemudian count akan bertambah 1 sampai 5. Kemudian return print thread number dengan local time-nya. Kemudian di sini terdapat function main dengan thread-nya adalah 0 di sini, kemudian melakukan perulangan di mana perulangannya adalah 5 kali, sebanyak 5 kali. Kemudian kita membuat thread di sini dengan variable t dengan thread dengan target adalah function waktu dan argumen i, yaitu perulangan sebanyak 5 kali. Kemudian kita melakukan append untuk mengambil objek dari variable t-nya, yaitu mengambil objek dari function waktu. Kemudian memulai proses dan menghentikan proses dan memanggil main functionnya. Langsung saja saya coba. Nah, maka di sini adalah dia akan menampilkan waktu, lokal waktu ya. Nah, di sini untuk sleepnya dia random, jadi kadang ada yang langsung, ada yang lama. Nah, dia akan berulang sebanyak 5 kali seperti ini. Dan waktu setelah muncul itu ada jeda antara 0 sampai 7 detik secara randomnya, jadi tidak nentu nampilnya. Baik, itu saja mungkin untuk penjelasan singkat dari saya untuk studi kasusnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.